Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salia Lidihandi, nomor NIM 31 2018 073. Saya akan mereview materi tentang web service. Saat ini, masyarakat yang mengakses internet jumlahnya semakin banyak. Menurut data We Are Social, pada tahun 2020 pengguna internet di Indonesia menembus angka 175,4 juta. Hal ini menandai adanya kenaikan sebesar 17% atau 25 juta pengguna internet dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seiring dengan adanya peningkatan jumlah pengguna internet, maka itu artinya ada peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke website. Semua laman website yang terdaftar akan mendapatkan pengunjung yang lebih banyak dari sebelumnya. Apalagi website-website yang mempunyai popularitas tinggi tentu akan memperoleh jumlah pengunjung web yang semakin banyak. Kenaikan jumlah pengguna internet di tahun 2020 tentunya tidak terlalu mencengangkan, karena kenaikan itu memang selalu ada dalam setiap tahunnya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, setiap orang, baik itu tua atau muda, menjadi tanggap dan banyak yang menggunakan teknologi internet. Seperti yang kita ketahui, selama pandemi coronavirus, internet digunakan tidak hanya untuk mengakses informasi atau hiburan semata, tetapi internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam melakukan segala aktivitas yang dilakukan dari rumah, seperti belajar online, bekerja online, meeting online, reservasi, transaksi, dan lain-lain. Meski jumlah pengunjung semakin banyak, tetapi beban akses yang diterima oleh website itu semakin berat, sehingga membuat kecepatan akses ke laman web semakin melambat. Bahkan, ada kemungkinan website tidak bisa dibuka sama sekali atau error. Selain itu, ada juga resiko yang lain, yaitu peretasan. Maka dari itu, setiap website harus ditingkatkan kecepatan akses, keamanan, dan interoperabilitasnya. Caranya yaitu dengan menggunakan web service. Sekarang kita bahas apa itu web service. Pengertian web service itu ada beberapa macam. Pertama, web service adalah aplikasi web untuk pertukaran pesan atau informasi yang menggunakan sistem pesan XML berbasis internet untuk interaksi antara aplikasi ke aplikasi. Pengertian yang kedua, web service adalah kumpulan protokol dan standar terbuka yang digunakan untuk bertukar data antar aplikasi atau sistem. Pengertian yang ketiga, web service adalah metode atau cara-cara komunikasi antar mesin ke mesin yang menggunakan bahasa yang independen yang tidak terikat dengan satu sistem operasi atau bahasa pemrograman tertentu. Misalnya, Java tidak hanya bisa berinteraksi dengan Java, tetapi Java dapat berbicara dengan Python. Dari pengertian-pengertian yang telah dibaca tadi, maka web service dapat diartikan sebagai berikut. Web service adalah aplikasi yang tersedia melalui jaringan internet yang terdiri dari kumpulan protokol dan standar terbuka yang dirancang memiliki sistem pertukaran pesan atau informasi berbasis XML untuk bertukar data antar perangkat ke perangkat dalam format client-server. Secara independen, sekumpulan fungsi atau metode yang tersimpan pada server dapat dipanggil oleh klien dari jarak jauh dengan menggunakan sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman apapun. Teknologi pendukung web service. Teknologi pendukung web service ada 4 macam. Pertama, Simple Object Access Protocol. Yang kedua, Representation State Transfer. Yang ketiga, Web Service Definition Language. Dan yang terakhir, Web Distribute Data Exchange. Lalu ada jenis-jenis web service.
Pertama, ada SOAP Web Service. Itu adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya, dan biasanya bergantung pada protokol layer aplikasi lainnya, terutama Hypertext Transfer Protocol dan Simple Mail Transfer Protocol untuk transmisi dan negosiasi pesan. Yang kedua ada RESTful Web Server. Itu adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang dominan saat ini. Istilah representational state transfer dikenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertasi doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1 sesuai constraint-nya. REST biasa disebut dengan RESTful. Lalu sekarang ada perbandingan SOAP dan RESTful. Pertama, dalam hal penggunaan bandwidth, untuk SOAP dalam jumlah request yang banyak relatif boros bandwidth. Hal ini dikarenakan banyaknya markup dalam penulisan format XML. Lalu untuk RESTful itu relatif hemat bandwidth karena markup ekstra seperti pada XML-nya itu tidak dipakai. Lalu yang kedua, dalam hal tren penggunaannya, SOAP itu banyak mulai beralih ke REST meski masih tetap ada yang mempertahankan, misalnya untuk integrasi aplikasi ke sistem legasi pada sebuah perusahaan. Lalu untuk RESTful itu mulai populer banyak dipakai oleh penyedia web service terkemuka seperti Twitter, Yahoo, Bloglines, Google, Amazon, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam hal aturan penulisan, SOAP itu aturan penulisannya ketat, mengikuti spesifikasi XML. Untuk RESTful itu tidak ada spesifikasi khusus. Lalu yang keempat, dalam hal format respon, untuk SOAP itu XML dengan spesifikasi SOAP agak sulit bagi kita untuk membaca langsung dan memahaminya. Tapi XML, JSON, atau format plain text lainnya, hal ini memudahkan penerima respon membaca dan memahaminya. Lalu dalam hal attachment file, SOAP itu bisa karena dapat mengembalikan respon dalam format binary. Kalau RESTful itu tidak bisa. Lalu yang keenam, dalam hal sifat web service pada umumnya, SOAP itu sifatnya tertutup, lebih ditujukan untuk vendor atau perusahaan tertentu. Lalu kalau RESTful itu dia sifatnya terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Yang ketujuh, dalam hal caching web, untuk SOAP itu relatif sulit, sedangkan untuk RESTful itu mudah karena menggunakan URL. Lalu yang kedelapan itu dalam penggunaan standar, SOAP itu dia standar lama, XML, HTTP, dan untuk yang baru itu digunakan bersamaan. Untuk RESTful itu dia standar yang sudah ada seperti XML dan HTTP. Lalu yang kesembilan, dalam hal tool pengembangan, SOAP itu banyak, baik komersial maupun open source. Kalau RESTful itu hanya beberapa karena tidak begitu dibutuhkan. Yang ke-10, dalam hal tool management, SOAP itu perlu, bahkan kadang harganya mahal. Kalau RESTful itu dia menggunakan tool yang sudah ada pada sistem jaringan. Lalu yang ke-11 itu dalam hal extensible. SOAP itu bisa karena banyak ekstensi termasuk standar WS. Kalau RESTful itu relatif tidak extensible. Yang ke-12 ada kemudahan implementasi.
Swap itu mudah jika kita sudah memiliki lingkungan berbasis swap. Kalau RESTful, dia juga mudah. Lalu,